Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya dalam podcast Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Nah, kali ini sebelum saya masuk ke tamu saya selanjutnya, kali ini saya doakan semoga teman-teman semua yang menonton dalam keadaan sehat walafiat, dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam hidayahnya selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini saya membawakan tamu yang berbeda juga dari tamu sebelumnya, dari profesi yang juga berbeda. Saya sudah baca profilnya, Masya Allah, beliau adalah, nah hari ini kita akan cerita tentang kewirausahaan, dan ini adalah tema yang sangat berbeda sekali dari tema-tema yang kita bahas sebelumnya. Baik, saya rasa biarlah tamu saya yang akan memperkenalkan dirinya sendiri dulu. Oke, ini dia tamu saya hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya diundang dalam mini podcastnya. Nah, saya memang kalau podcast ini masih hitungan jari lah, kecuali kita menyapa di offline. Iya, saya hitungan jari juga bawanya. Oke, nama saya Firza Evandri. Saya asli Bengkalis, di SMP, SMA di Bengkalis. Lanjutkan perguruan tinggi di Universitas Islam Riau, jurusan manajemen, sarjana ekonomi. Bergabung di saya profesi saat ini adalah tenaga pendamping operasi dan usaha mikro dan kecil di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis. Bergabung sejak 2021 hingga saat ini hampir di 2023 akhir ini hampir 3 tahunan ini dinas. Nah, memang ditugaskan atau diamanahkan untuk bagaimana membina UMKM khususnya usaha mikro dan kecil Kabupaten Bengkalis. Siap. Berarti sudah banyak turun-turun ke desa. Kalau di Kecamatan Bengkalis dan di Pulau Bengkalis lah. Kalau kebetulan kalau untuk di Pulau Bengkalis itu mulai seringnya tahun 2022 akhir tahun lalu, itu mulai seringnya biasa di agenda akhir tahun, betul, pengerjaan percepatan penyerapan anggaran gitu kan. Nah, di sana polanya agak berubah, dalam artian memang tidak terfokus pelatihan di kabupaten saja, tetapi desa seakan menjemput bola untuk menghadirkan tenaga ahli lah, bisa dibilang, untuk membantu mereka baik menstimulus dalam bentuk ilmu ataupun hal-hal lain yang sifatnya persiapan untuk mereka ke tingkat lanjut dalam menjalani usaha. Siap. Iya, kayak takut. Lumayan. Kayaknya banyak nih jadwal. Semoga lumayan padat. Lumayan padat, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini berkesempatan ya untuk bersama kita sharing-sharing nanti ini. Saya lihat ininya lagi ya, pernah atau nggak tahu sampai saat ini ada nggak mas ini CEO Gonceng gitu ya. Boleh ceritakan sedikit tentang Gonceng itu? Baik. Pernah terbaca dulu itu pernah baca kayaknya ada apa ininya mini baliho gitu kan? Iya, Gonceng ini di tahun 2020. Baik, tahun 2020 kan sampai di awal 2021 kemarin setelah terakhir diakuisisi. Nah, sempat kemarin di sana sama teman-teman ya coba-coba bangun startup lokal gitu kan. Karena ngerasa pada saat itu kebutuhan untuk pengantaran ojek online ini memang sangat tinggi. Apalagi waktu itu Covid kan. Nah, benar kayaknya momennya karena Covid lah kemarin. Ya banyak kebutuhan mereka yang bisa dipenuhi dalam bentuk pengantaran makanan lah khususnya. Nah, itu kemarin sama teman-teman ambil juga sempat juga bermitra sama pemerintah. Sebenarnya coba-coba, tetapi ya lumayan lah kemarin untuk banyak menyerap tenaga kerja lah kemarin untuk drivernya. Ada setahunan lebih.
Ada setahunan adalah kemarin pada saat itu. Kenapa diakuisisi? Kenapa dijual? Benar. Nah ini memang ada beberapa pertanyaan. Betul. Ya pada saat itu kemarin kami memang modalnya minim sekali Kak. Ini modalnya itu bisa dibilang di bawah 10 juta lah. Ini di podcast terakhir saya ditanya tentang modal, saya nggak buka. Nah di sini karena udah diakuisisi ada di angka 10 juta. Nah pada saat itu kita kayak developer untuk aplikasinya memang sangat minim. Nah nggak tahu juga ada lonjakan permintaan kemarin download hampir 8.000. Wow, itu Bengkali saja berarti kan? Pulau Bengkali saja enggak? Ya mungkin ada penasaran juga. Iya. Kemarin itu untuk jumlah orderannya hampir 20-50 per hari. Bahkan lebih kemarin itu sempat eksis juga gitu kan. Nah kenapa juga mungkin pada saat itu kita servernya agak mulai terbebani lah ya. Karena memang niatnya memang sederhana dalam bentuk tidak jangka panjang. Karena juga modal minim gitu kan. Nah kemarin kebetulan dilirik sama perusahaan dan kebetulan owner juga anak Bengkalis, founder anak Bengkalis. Mereka tertarik dengan Gonceng ini. Jadi ya dilepaslah sahamnya. Punya rencana nggak bangun startup baru? Sejauh ini harapan itu selalu ada dalam artian karena itu kebermanfaatannya sangat nyata lah. Iya kan, sejak COVID sampai sekarang tuh kayaknya yang namanya online pokoknya orang sekarang pengennya instan ya. Iya, bukan malas keluar. Pokoknya kalau ada yang ngantar, udahlah mau ditambah biaya ini kan, nggak masalah. Yang penting sampai ke rumah gitu. Nah, karena kalau untuk ke arah sana memang sangat, tapi agak lebih inilah perencanaan ya, karena kalau sudah berjalan nanti masyarakat sudah bisa dibilang bergantungan, tiba-tiba server down atau apa, pada akhirnya nanti buat masalah baru lagi. Jadi kalau kemarin itu sifatnya iseng, itu hasil ya, masya Allah. Iseng hasilkan, masya Allah luar biasa betul. Nah, habis Gonceng, habis itu ini CEO Arunika Creative Agency itu bergerak di bidang. Jadi sebenarnya dari Gonceng kemarin itu muncul peluang baru lagi Kak. Muncul peluang baru itu banyak UMKM atau usaha mikro kecil ini khususnya makanan, mereka belum profesional lah dalam bentuk visual yang mereka tampilkan di aplikasi. Nah, sederhananya yang kami ingin bantu bagaimana produk mereka itu bisa tampil atau visualnya itu menarik sehingga keputusan pembelian itu kan lebih besar potensinya. Jadi sederhana kita buat suatu perusahaan yang bergerak di bidang creative agency, kita fotokan produknya, kita desain. Nah, kemarin ngerasana terakhir itu yang pakai jasa kita bahkan dari awal itu salah satu kedai kopi Tage. Kedai kopi Tage di Jalan Diponegoro itu melibatkan kita dari awal, baik dari desainnya, bahkan kemarin itu desain tempat maksudnya ya? Ya, misalnya itu tim kita juga, dan anak Bengkalis juga, Bang Eko namanya kalau di Instagram Pensel Kompot. Nah, jadi beliau itu memang mendesain. Setelah itu kita angkat dalam bentuk dikonsumsi di media sosial, dalam bentuk desain, membuat karakter. Jadi kopi Tage itu dulu ada karakternya Kak. Namanya karakter desain itu memang dimuncul seperti maskot. Iya betul. Nah sampai ke sana arah kita. Nah juga ada beberapa kemarin UMKM seperti Onde Molen, kita buat desain media sosialnya. Jadi media sosial itu bukan hanya sebatas promosi. Jadi bagaimana membangun brand itu, konten-kontennya, arahnya ke sana kemarin. Saat ini pun tim lagi mencar. Maksudnya mencar ini? Jadi ini udah bisa dibilang udah kurang jalan juga. Ini kan riwayat bisnis ya. Betul. Digital marketingnya lagi di Pekanbaru. Terus yang Bang Eko itu juga lagi banyak project di luar. Karena kemarin pada saat itu ya masih saya kecil lah kan. Oke, berarti Arunika Creative Agency sebenarnya masih ada berarti kan? Ya masih ada, tapi projectnya nggak jalan. Jadi iya sama sebenarnya. Banyak juga sih. Terbagi semua. Terbagi semua ya. Kayaknya karena memang
yang bidang kreatif Iya, juga iya. pada di luar Buat teman kan butuh pengembangan. pengembangan diri sendiri, Iya. pernikahan juga untuk mencari orang lain nggak? Mana tahu Ya, ada pengennya memang dihidupin lagi karena kebutuhan tuh selalu ada kan. betul. Itulah hal yang nyata bisa kita bantu untuk di zaman seperti ini. Dan kalau kita menjanjikan pendapatan kan sangat sulit, bahkan yang pemerintah sendiri pun nggak bisa sampai ke sana. Jadi minimal kita memperbesar peluang bagaimana orang itu tertarik di produk ini tadi. Iya. Apalagi sekarang kayaknya UMKM tuh makin berkembang pesat. Sangat sih Kak, Itulah. pasca COVID Yes, hikmah COVID itu pula ya. banyak yang bisa kita Sana ya. itu. Mudah-mudahan kreatif agensinya bangkit lagi namanya. Sebenarnya doakan nih CEO-nya di masa-masa luang bisa ini lagi ya, Mas, mencari talent baru kan gitu kan yang Memang zamannya udah kolaborasi. Iya. Mungkin pada saat itu partnernya mereka. ya betul. Kita berharapnya ya ada partner-partner baru lah, karena orang kali ini udah banyak ini intinya soft skill yang mau butuh bergerak bersama, baru mereka punya harapan atau kayaknya ada peluang baru lagi. Iya, karena zaman pun berbeda kan. Sekarang tuh kayaknya yang kerja digital tuh yang paling banyak Waduh, dan nyerap udah. tenaga kerja kayaknya gitu. Oke, ada lagi Imagine Tour and Travel. Nah, ini lebih ke project tahunan sih. Dulu pernah bawa anak SMA 1 kemarin butuh inilah sebenarnya ini ya sebenarnya mereka itu butuh kunjungan industri. Nah, mereka kunjungan industri gimana dulu pas di kampus juga aktif Kak di Hima. Jadi udah biasa bawa terutama dekat-dekat lah di daerah Sumatera Barat. Iya. Dapat project kayaknya bagus, langsung di branding. Nah, jadi kalau projectnya itu baru beberapa kali tapi cukup lah untuk Dapat pengalamannya penting sama inilah riwayatnya kan. Iya. Ini kemarin anak SMA 1 sih kemarin sama kepala sekolah juga Pak Oke. M kemarin itu. Pak M juga ya. Iya. Saya nampak nih riwayat organisasi juga ketua himpunan mahasiswa ya. Betul sekali, kalau udah misalnya di kampus itu termasuk yang aktif gitu ya. Nah, itu penting Bu. Bisa dapat apa sih link-linknya gitu loh. Adalah Adalah. yang bisa dipelajari gitu kan. Yes, benar sekali. Oke, apa lagi tadi saya lihat? Oke, keahlian, public speaker, digital marketer, coach business plan, coach UMKM legality. Ini saya yakin ini nggak didapat pas kuliah manajemen. Oh iya, banyak dah terjun di lapangan enggak? Wah, terjun di lapangan. Iya, sekarang aja orang tahu bicara. Kalau dulu kalau ceritain nama kuliah kan, namanya kita orang tua ya penuh keterbatasan lah kan. Iya, semua dicoba Kak. Iya. Maka tuh paham itu karena udah nyentuh di lapangan. Salah tuh kalau saya boleh throwback tadi gonceng, Coba. saya dulu memang sempat jadi drivernya langsung. Saya dulu sempat jadi Gojek, bahkan akun masih ada sekarang. Gojek ya? Iya, jadi sebenarnya nggak mulu-mulu ilmu yang diterapkan berkat dari kita pasca kuliah, kita tahu lah bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau melihat peluang. Ya karena juga ada terjun lapangan ya tinggal di lagi disatu saja ilmu dari kuliah dengan pengalaman kita. Jadi kalau saya nggak pernah jualan, saya nggak pernah jadi ojek gitu kan, di Gojek dulu ya jauh lah Kak, karena butuh waktu lah kita pelajari secara kompleks kan. Kalau udah terjun langsung ada pengalamannya. Nah, habis itu sebenarnya ada keberaniannya itu loh. Itu tuh keberaniannya itu. Ini ya, biasanya pas buat launching gitu kan mikir, berhasil nggak ya? Nanti kalau tak berhasil gimana? Ada nggak? Iya, pikiran memang gitu. pastilah ya semua anak muda permasalahannya itu kayaknya salah satu juga modal. Nah, keberanian ini sifatnya kan lebih sering ke personal. Jadi kalau bergerak itu bersama, kayak ini kan namanya manusiawi lah ya. Relatif itu sama nggak? Ada hari yang berani, ada hari yang lagi pesimis. Tetapi kita berharap dengan ada kolaborasi ini di saat kita yang pesimis, teman-teman masih mau bergerak. Maka tuh dalam tim tuh nggak bisa kita yang orang, menurut saya dalam menjalani nggak bisa kita berharap sama orang yang mempunyai kelebihan dalam pintar manajemennya aja. Kita butuh orang yang cuma mau aja bergerak tanpa butuh alasan.
Nah, kalau orang-orang yang seperti itu kadang keberaniannya lebih banyak stok daripada kita. Betul. Karena mereka tuh berpikir, udah kalau kita ini udah pasti ada sesuatu yang baru yang didapatkan. Tapi kan ya namanya lapangan nggak pasti semudah itu juga. Iya, iya. Jadi gonceng kemarin tuh berapa orang? Timnya Timnya sekitar 5-8 orang kemarin. 5-8 orang ya. Itu adalah orang-orang yang mau ikut serta. Nah, mau berpikir besar, mau membangun dan punya harapan baru lah selain menggantungkan ke pemerintah ya. Karena ya nggak bisa kita pungkiri juga Ya. di lokasi kita ini dari baik dibesarkan dari orang tua, dari lingkungan. Dan alhamdulillah bisa saya bilang teman-teman itu memang punya karir masing-masing. Lumayan nggak? Salah satunya itu teman saya Farid, dia di Bekalis juga. Beliau nggak dapat belum rezeki lah di pemerintahan, baik itu kerja atau berkarir. Bahkan beliau pada saat ini dipakai sama aplikasi ojek online Grab. Nah, dan pada saat interview dia menceritakan pengalaman di Gojek. Dan itu saya pun baru terpikir rupanya Gojek ini bisa dijadikan ini ya tolok ukur ya suatu perusahaan besar. Iya. Alhamdulillah. Iya benar. Ternyata orang-orang yang seperti itu kan interview kerja gitu kan, mereka tuh mencari setidaknya yang udah ada pengalaman. Nah, Ini gitu di lapangan yang di lapangan karena dan alhamdulillah memang masih bisa dicari ya, berita itu sempat naik. Iya. Kalau cari gonceng Bengkalis kita masih bisa lah. Jadi minimal dari segi media kan harus validasi dulu beritanya. Oke. Nah, ini pertanyaan penting juga nih. Bang, kan kita ceritanya kewirausahaan. Sebentar nih, ada satu lagi ini. Yayasan Wiranesia, apa nih? Armornesia. Sebagai ketua pula, saya lihat tadi kayaknya kantor pusat bukan di Bengkalis deh. Oh enggak, pasti di Pekanbaru. Jadi ceritanya memang dapat relasi kemarin di dinas juga adalah beberapa prestasi. Ada pertemuan pendamping se-Indonesia, pada saat itu saya lulus dan ketemu forum pendamping se-Indonesia di Jakarta. Kemarin Tangerang di situ kita dikasih pembekalan lah. Nah, di sana tuh baru ketemu Kak link-link yang pusat nih. Iya. Nah, link-link pusat rupanya alhamdulillah saya tergabung di yayasan, ada yayasan yang bergerak lembaga profesional yang bergerak memang khusus trainer. Oh, Armornesia ini? Iya, sebenarnya khusus trainer. Jadi sebenarnya masih proses belajar karena rasa nih kabupaten ini kurang inilah ya, tempatnya itu terbatas. Betul. Mengingat juga kita di Pulau Sumatera ini. Nah, gabung di sana. Nah, entah kebetulan entah memang dipercayakan secara pribadi kemarin dapat amanah untuk megang di Riau, untuk dibesarkanlah saya di Riau dalam hal karanya trainer UMKM dan sebenarnya lebih ke ini ya pengembangan komunitas UMKM. Jadi inilah ya swastanya itulah sebenarnya yang lebih tepatnya. Benar. Oke. Jadi itu Armornesia baru kan, baru diangkat. Kalau memang ini ya baru sih, ya masih butuh waktu untuk menggandeng beberapa kabupaten. Jadi DPW-nya Dewan Perwakilan Wilayahnya itu di Riau. Nah, untuk kabupatennya lagi digencarkan untuk ke depan. Memang butuh waktu sih kalau di Sumatera ini ya. Iya. Beda kita dengan Pak tahu singgah yang keluar di luar gitu kan. Iya benar. Itu maksudnya gini, itu yayasan apakah menyediakan trainer saja atau misalnya membentuk trainer baru? Secara visi memang membentuk trainer, tapi secara lembaga profesional atau potensi job-job itu memang bisa didapati di luar dari pemerintah. Contohnya dari Tokopedia nih, Tokopedia mereka kan nggak mungkin nih kurang efisien rasanya mereka untuk memutuskan setiap dilibatkan Tokopedia di instansi untuk hadir di sana. Jadi mereka butuh biaya besar gitu kan. Jadi mereka bekerja sama dengan yayasan. Setelah itu yayasan mengutuskan trainer yang lokal. Misalnya nanti jobnya di Riau. Terakhir saya dapat kemarin jobnya di Hotel Grand Elite di Pekanbaru dan juga di OJK Provinsi. Jadi kita sederhananya jadi juru bicaranya Tokopedia. Gitu. Jadi kerjasamanya kerjasama gitu. dan existing marketplace.
Jadi kita sebenarnya sederhana, hal yang kita sampaikan tidak sampai ke perusahaan. Kita mengajarkan bagaimana membuat Tokopedia seller, bagaimana mereka UMKM itu ingin berjualan di Tokopedia dan dipandu langsung dari Tokopedia. Tapi ya ke sana sih arahnya. Jadi ada rencana nggak mau buat pelatihan gitu ya? Pelatihan di sini. Pengen sekali Kak. Sebenarnya saya ada kebanggaan tersendiri. Saya bagian yang orang pertama atau orang bisa dihitung yang menjemput yayasan inilah ya untuk wilayah Riau. Tapi ada juga mirisnya sangat minim sekali, khususnya sebenarnya Riau, bukan Bengkalis saja. Lembaga-lembaga profesional ini untuk saling mengembangkan. Jadi terkadang UMKM ini Kak, mereka itu tidak bisa di level untuk mengajarkan orang, membuat workshop atau memotivasi, dan mereka nggak ketemu wadahnya. Nah, berharap ke pemerintah kan pasti punya keterbatasan nih. Kalau yayasan kan lebih fair. Mereka punya ilmu, ada yang cocok, diundang, hitung budgetnya berapa untuk ilmunya kan, dan difasilitasi seperti itu. Iya, benar. Kalau di Pulau Bengkalis sebenarnya udah banyak ya UMKM yang bisa diangkat. Banyak sih Kak, maka tuh saya nggak pernah berpikiran saya ini bisa mengajarkan semua UMKM, tapi lebih tepatnya sebenarnya mereka harapkan itu adalah ini ya, motivasi lah. Jadi mereka itu kalau nggak didorong orang-orang kita lah ya, itu mereka pesimis atau mental block itu tinggi. Iya, jadi kalau gitu, ya kan pasti tahu lah. Iya. Kira-kira kenapa ya mental block tinggi tuh? Bisa nggak kita diskusi gitu? Banyak sih Kak, faktornya ini benar. Kenapa ya mental block itu yang memang paling permasalahan utama? Karena gini Kak, kalau saya melihat dari sisi geografi, sisi profesi keluarga itu sangat menentukan. Nah, dari kecil untuk kita ini tidak pernah punya pemahaman atau didikan bagaimana mendapatkan uang itu dari ini ya, uang itu kita tahu dari orang tua. Iya, sebetulnya dikasih jajan. Nah, di umur emas ini orang tua kita tahu ya siapa yang orang tua pastilah di luar dia punya latar belakang mampu atau tidak mampu, mereka pasti memberi jajan karena tapi mereka tidak pernah bicara atau agak kaku bicara tentang keuangan. Oh, uang dari mana? Oh, uangmu 10.000 dapatin bagaimana? Jadi itu terbentuk di umur-umur mereka lagi ya, butuh pemahaman yang walaupun tidak kompleks tetapi dasar-dasarnya. Tapi mereka baru tahunya setelah selesai jenjang kuliah. Waduh, kayak cari uang sulit. Nah, makanya akhirnya kan adalah dari apa aja ya. Nah, benar. Jadi tidak ada yang salah antara memilih menjadi seorang profesi pekerjaan atau wirausaha. Intinya mereka tahu dulu bagaimana mendapatkan uang dari kita pegang sampai kita membelanjakan kembali. Jadi mental block itu tak kompleks, dari orang tua, dari lingkungan, dari diri sendiri. Jadi ke depan tuh berpikiran mau mendapatkan uang sekitar yang nggak usah mulu-mulu 100.000 per hari pun ya bisa ditanya. Untuk orang-orang yang sudah kuliah pun pesimis. Iya, benar kali. Mau ngapain ya gitu. Nah, begini. Apalagi yang model kuliah. Waduh, itu yang agak berat ya saya. Berat ya, benar. Oke, gini. How to start a business? Gimana sih mulainya, butuh apa? Butuh uang kah? Butuh apa gitu? Baik. Nah, kalau untuk wirausaha pemula sebenarnya nggak muluk-muluk. Saya lebih melakukan pendekatan. Ada dua hal yang bisa untuk kita mulai dari kemampuan diri sendiri. Pertama, kalau saya rasa keminatan. Benar ya? Iya, ada yang memang keminatan itu udah dari kecil udah tahu ngarah mana. Misalkan musik, misalnya ke otomotif atau masak atau kuliner. Nah, itu yang tahu cuma personalnya. Betul. Nah, bisa dimulai dari minatnya ke hal apa? Karena ya paling berat dalam di situ mencintai apa yang mereka mulai. Jadi kalau itu memang minatnya di sana, hal untuk mencintai mereka mulai ini udah beres duluan nih. Jadi mau capek gimana pun, malam kerjain, namanya bisnis ya.
itu nggak bisa pilih-pilih waktu ya. Orang bilang memang berpikiran bisnis itu waktunya bebas, tidak terikat. Betul. Bahkan tidak terikat itu. Saking tidak terikat. Sampai malam, sampai subuh itu masih sangat mungkin untuk menjalankan bisnis. Nah, yang kedua, mungkin bisa memulai bisnis kalau saya tidak ada minat nih, saya nggak tahu minatnya itu apa. Sifatnya apa yang menjadi ini saja dahulu kebutuhan di sekitar. Nah, kalau itu bisa tanya kita personal. Kalau misalnya kita, saya butuhnya makan tiap hari, berarti ini ya insting kita itu lebih terlatih di sana, Kak. Jadi kalau kita tuh hobi makan secara tidak langsung atau secara psikologisnya kita akan paham dengan makanan. Nah, begitu juga kalau misalnya butuh belanja, walaupun itu belanja baju, belanjanya jilbab atau tas atau bagaimana kalau cewek ya. Nah, secara tidak langsung dalam alam bawah sadar kita tahu, tas yang bagus seperti pasarnya itu. Padahal itu modal ya, bisa jadi. Ya, modal. Jadi setidaknya di dropshipper misalnya gitu kan ya. Benar, banyak Kak. Saya memang belum bisa dibilang berhasil lah ya. Insya Allah memang itu tujuan kita atau cita-cita kita bersama, berhasil di bisnis tanpa bergantungan ingin perusahaan instansi lain. Nah, hampir semua itu memang sudah saya jalani. Baru saya tahu bahwa sebenarnya bisnis itu hal yang utama itu ya paling terdekat dengan diri kita. Perlu belajar dari YouTube mungkin boleh, tetapi presentasinya itu memang dirinya hobinya kemana, dirinya nyamannya di mana. Kalau menurut saya itu dia memulai bisnis. Kalau ini kadang kan mikirnya gini, nggak ada modal gitu. Benar, Mana? kita tuh nggak pernah bergerak tanpa dimodali dahulu. Iya. Ya, kita pergi sekolah dijajanin. Iya. Kita pergi berangkat dijajanin. Nah, belum tentu kita pergi sekolah itu jajannya kita pakai gitu kan. Tetapi doktrin itu yang menggulung dalam artian setiap keputusan membutuhkan uang. Nah, jadi kemanapun mau les, mau apa dari kecil itu kegiatan ekstrakurikuler uang. Padahal kan ekstrakurikuler ya nggak ada ya, walaupun tetap ada lah namanya pengen jajan. Tapi kan apa salahnya kalau kita tuh didoktrin bawa minuman sendiri atau bagaimana itu kan padahal sebenarnya awalnya bahkan kita ya sampai kuliah pun bahkan ini uang bulanan, uang dance. Sebenarnya kan kalau dimulai dari yang nggak ada menjadi ada kan Anda lebih ini gitu ya. Kalau insan iya paham tuh gitu, karena kita terbiasa diberikan gitu ya. Jadi kita merasa hidupnya mudah lah gitu ya. Sampai akhirnya harus mencari uang sendiri. Iya, saya pun udah terbentur Kak, baru tahu waduh cari uang 10.000 tuh taruhkan semuanya. Oke, jadi ini kita balik sebentar ke pembinaan yang karena dari dinas gitu ya, pembinaan ke desa-desa gitu. Itu ada follow up. Ada, jadi memang balik lagi ya, ini kita tetap sampaikan perkembangan di desa itu seperti apa, yang dibutuhkan itu dalam kebutuhan dalam bentuk apa, apakah legalitas, apakah tindak lanjut kayak seperti sertifikasi halal. Nah, itu kita sampaikan ke dinas, nanti dinas merangkum untuk direncanakan di penganggaran atau pelatihan di tahun ke depannya. Misalkan trennya lagi makanan olahan nih, itu dinas gencar untuk olahan produk olahan pangan untuk di frozen kan. Dinas sih Kak sejauh ini masih di ranah pelatihan ya, adalah pembinaan dan karena dalam bentuk bantuan itu sifatnya masih dari menjalankan dari pusat. Nah, kalau dari daerah sendiri mungkin ada, tapi skala prioritasnya kita tahu lah sangat rame juga mungkin, dan siapa yang nggak mau bantuan ya. Jadi bentar, dinas UMKM juga ada ini bantuan. Jadi pada tahun 2000, saya belum di sana pada saat itu, 2019 ya kalau nggak salah sebelum COVID. Itu bantuan COVID, saya di sana. Itu menyalurkan anggaran dari kementerian, disalurkan ke daerah-daerah. Ada juga stimulus untuk bagaimana bertahan kemarin usahanya di masa pandemi. Nah, kalau untuk ke depan sejauh ini belum pernah dengar lagi ya untuk bantuan ini. Mungkin ada, tapi yang sifatnya prioritas atau dalam artian sudah disuarakan melalui DPR, mereka menyuarakan bahwa ada beberapa
usaha yang sifatnya prioritas untuk dikasih stimulus, mungkin dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang juga, baru nanti kalau pemerintah Menyalurkan. menyalurkan. Berarti sekarang inilah akhir tahun nih, mana tahu Anda gitu kan? Nah, itu yang belum karena saya pun terbatas untuk jawab sana. Iya, Karena benar. Oke, beliau kan. kita balik ke mental block gitu ya. Iya. Sekarang Firza, ini kita gen apa sih? Gen X ya? Gen Iya. X kayaknya ya. Gilanya Anak lewat ya? 90-an. Iya, Gen X 90-an, ya. kayaknya ya. Betul. Yang 2000-an itu yang Gen Z ya. Iya, Gen Z. Tanya, dan Gen Z itu adalah generasi rebahan, benar nggak gitu ya? Apalagi setelah Ya, COVID, kayaknya skeptisnya seperti itu. skeptisnya seperti itu gitu. Benar. Tapi skeptisnya seperti itu memang kadang banyak ketemunya juga ya seperti itu modelnya. Iya, banyak sih faktor yang membuat mereka sana. Karena mereka ya sangat berbeda dengan iklim kita dahulu ya. Kalau kita itu kan Google tahun berapa ya? 2003 adalah ya. Ingat ya? Ah, Udah nggak ingat. Ini 2010 baru eksisnya. Kita sempat mencari informasi itu melalui buku, Ah, benar. baca buku, bener ya Kak? Iya, iya. Nah, kalau Gen Z kan mereka tidak mengalami itu. Serba instan. Iya, mereka tinggal searching Google. Jadi mereka untuk mendapat suatu informasi pun mereka nggak perlu effort lebih. Nah, berbeda kalau kita dulunya pernah menjalani masa itu, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi barulah kita transisi ya. Kalau mereka udah langsung nggak, dari mereka mulai untuk tahu dunia ini, mereka tidak bersentuh dengan teknologi. Ini saya rasa sangat berpengaruh ya. Kalau mereka memang cenderung untuk rebahan atau iya. Tapi banyak nggak sih, maksudnya anak-anak yang Gen Z itu yang tampil itu dia biasanya bidang apa gitu? Nah, kalau Gen Z ini memang saya rasa memang tetap ada harapannya, karena 2045 itu yang kita harapkan kan, kondisi demografi menjadi, kalau yang saya baca-baca dan saya dengar di informasi di YouTube ya, memang 2045 itu diharapkan menjadi generasi emas mereka. Nah, sekarang yang perlu diatasi sama baik itu pemerintah ataupun kita ya, karakter dari Gen Z ini sendiri. Pertama, mereka ya belum terbiasa dengan effort lebih untuk mendapat sesuatu. Yang kedua, mereka itu cenderung tidak percaya dengan sulit percaya dengan orang-orang yang walaupun umurnya bahkan di atas mereka. Kalau kita kan dulu dibilang kakak kita, ya kita pasti dengar ya. Nah, Iya. itu karakternya dan seperti itu dari sananya. Karena bahkan mereka, kalau saya rasa mungkin kalau kita pertemanan pertama kali mungkin bisa saja dari SD atau SMP ya. Kalau mereka mungkin bahkan bisa saja pertemanan yang mereka kenal itu bahkan dari online. Iya. Nah, mereka itu lebih akrab sama orang di luar, mereka lebih bebas cerita gitu kan. Nah, saya ngerasakan sekali itu karena bukan orang lain juga, adik-adik saya sendiri, saya memang butuh perbedaan cara ini ya, kita memahami karakter mereka dalam untuk merubahnya itu ya jauh lebih kompleks lah saya rasa. Tetapi harapan itu, mereka itu ada harapannya karena mereka merasa informasi itu mudah. Mereka tuh nggak semudah untuk oh ini ada perusahaan ini buka lowongan, mereka tiba-tiba hijrah ke sana. Nah, kalau di generasi kita ya sangat mungkin ya, sangat inilah opportunities lah, mana yang paling menguntungkan atau itu kita ke sana. Nah, kalau mereka nggak lagi Kak, mereka tuh mana yang paling nyaman mereka. Nah, itu ada beberapa desa saya bilang bahkan kalau teman-teman adik-adik untuk berpikiran masuk pemerintahan, teman-teman 3-5 tahun itu pastinya akan melawan diri sendiri. Jadi nggak ngelawan bos, nggak ngelawan tugas, melawan diri sendiri, karena pada habitnya mereka atau kebiasaan mereka itu mereka nggak biasa untuk diperintah. Mereka tuh diajak untuk golkan sesuatu baru, oh iya begini ya. Nah, Oh gitu. Jadi waktu ke desa-desa itu banyak. banyak sih Kak, Karang Taruna itu ya. banyak. Karang Taruna yang mulai untuk berwirausaha. Jadi mereka itu bahkan sebenarnya kurang relevan juga untuk diajari gitu. Mereka itu lebih mau pengennya apa yang bisa saya bantu. Nah, baru mereka merasa, padahal kan
kita bantu ilmu jatuhnya ngajarin juga ya. Iya. Tapi mereka tuh nggak mau diposisikan, ya saya ini diajari si A loh, saya diajari si B loh, saya ngikut. Kalau kita kan ya guru nomor satu, terus yang senior itu jadi panutan lah. Mereka itu ya. Berarti digandeng lah ya. Nah seperti itu Kak, kalau saya rasa. Jadi yang dari desa-desa itu berarti ya banyak yang masih ini juga ya. Muda ya. Iya sangat mudah. Dan ini apa menerima Mengenai dari bapak gitu loh. ada sih beberapa yang bahkan mereka itu berapa, tapi ya digandeng dengan cara mereka itu Kak. Nggak bisa kita hari ini kita rapat ya di Bengkalis gitu kan, atau apa membuat suatu komunitas bisa, tetapi butuh effort lebih lah. Jadi yang lebih enak itu mereka follow-followan dulu, Gitu. mutualan dulu. Jadi ngerasa dia ini berada di dekat mereka, baru mereka itu kayaknya seru nih join sama abang. Dan itu pun bukan dalam bentuk mereka belajar ya, dalam bentuk mereka tuh dianggap jadi teman, dibuat circle nongkrong dulu sebenarnya. Dia butuh ikutnya seperti itu. Ini kayak ilmu juga bagi guru. Kalau saya jalani sih Kan sebenarnya. serius ya bagi guru Iya. seperti itu kan apalagi anak-anak SMA kan anak itu itu Iya. dia itu. Jadi gitu ya. Jadi harus masuk ke Iya, lingkaran mereka iya. baru bisa Rasa. baru bisa gini. Tapi dari misalnya dari pengalaman lah ya, dari anak-anak itu apakah mereka termasuk orang-orang yang pengen ya punya potensi iya dan pengen hasil instan. Nah, hasil instan Kita ini kan sebentar kita cerita potensi. ya sebaik. Kalau potensi sangat besar sih Kak. Ya saya doktrin di mereka, apapun background mereka, apapun latar belakang mereka, satu yang modal mereka miliki yang tidak semua orang bisa miliki, bahkan seorang pengusaha pun. Jadi orang tuh sering bertanya gitu kan, diajak untuk berpikir kritis, apa emang modal? Saya backgroundnya orang tua petani, background orang tua jualan di pasar atau di emperan gitu kan. Nah, yang saya doktrin itu adalah mereka mempunyai modal sangat besar, waktu. Nah, waktu ini ya kita pun kalau rasa bisa beli waktu ya kita pasti pengen beli waktu kan Kak. Nah, teman-teman punya waktu, apapun mau gagal pun, mau salah langkah pun gitu kan, ibaratnya sampai salah langkah, teman-teman masih punya waktu. Dan ini nggak, ya ini baik itu pejabat, baik itu pengusaha, akan nggak bisa beli ini. Jadi tergantung teman-teman waktu ini. Sebenarnya pun kita dalam Islam memang ini ya, memang cenderung untuk iya sangat menghargai waktu, dan itu baru sadar, oh iya ya saya punya waktu. Ya kalau salah 10 kali pun masih ada waktu untuk membaiki gitu. Potensi sangat besar Kak. Nah, karena ya di samping permasalahan yang mereka miliki, mereka itu jarang didengar karena ya background orang tua kan beda-beda ya. Ya mereka itu masih menerapkan orang tua saya dulu besarin kayak gini. Nah mereka nggak bisa gitu kan. Mereka bahkan mereka memang kiblatnya itu bisa jadi saja influencer. Benar. Nah, influencer aja dari kecil main game bisa kok jadi orang. Nah, itu gimana bantahnya Kak? Iya benar gitu. Nah, siapapun sangka kalau game online itu sekarang jadi jadi peluang untuk gitu. Jadi potensi sangat besar Kak. Kalau pemerintah atau orang terdekat tidak tahu potensi anak-anak muda ini, ya mereka punya energi yang ini ya berlebih ya. Jadi luap-luap energinya itu kalau tidak diarahkan sangat sayang sekali saya rasa. Jadi sebenarnya potensi orang kan dari dulu juga sampai sekarang sebenarnya semuanya punya potensi kan. Jadi pertanyaannya ini, apakah setiap orang bisa jadi pengusaha? Pendapatnya. Tapi kan pasti ada orang yang gini, saya jadi konsumen aja. Ya, benar. Wah. Belum sampai di level itu ya, masih belajar dan harapannya memang Sejauh pengalaman lah. iya sampai di level pengusaha. Tapi kalau saya menilai sebenarnya punya potensi pengusaha. Nah ya namanya kita disunahkan jadi pedagang kan. Betul. Nah, mungkin suatu yang disunahkan itu tidak ada ininya manfaatnya lebih dibandingkan yang tidak dianjurkan gitu kan. Bahkan dari 10 untuk rezeki 9-nya niaga. Nah jadi kalau saya menilai berdasarkan dari sana,
punya potensi untuk menjadi pengusaha, tetapi kita memang butuh waktu. Kira-kira itu bidang apa yang benar-benar kita geluti bisa menghasilkan cuan atau untung, itu memang butuh waktu. Siapapun itu Kak. Jadi mau sekelas pengusaha pun mereka membentuk anak mereka nggak bisa memastikan anak misalkan dia adalah pengusaha kuliner, mereka itu anggap saja misal mempunyai rumah makan sederhana, belum tentu nanti di anaknya mereka bisa membentuk menjadi atau berhasil di bidang kuliner. Nah kalau saya rasa memang untuk semua orang itu balik lagi ke pilihan ya. Jadi kalau mereka udah memilih jadi pengusaha, potensi untuk menjadi pengusaha itu sangat besar. Tetapi kalau memang sudah memilih tidak ingin menjadi pekerja saja gitu kan. Nah sebenarnya satu sisi ya tidak ada paksaan kan semua orang menjadi pengusaha, memang dianjurkan sunnahnya menjadi pengusaha. Nah setelah mereka memilih untuk jadi pengusaha, mereka punya potensi sangat punya karena memang butuh waktu untuk mereka itu tahu sebenarnya bidang yang mereka suka itu apa. Nah ini ya ibaratnya agak kompleks, bukan nggak bisa ditentukan oleh jurusannya. Misalkan dari pertanian bahwa mereka membuka usaha di pertanian, nah tidak ada jaminan seperti itu, tapi memperbesarlah peluang mereka untuk berpikiran ke sana. Jadi di luar mereka memutuskan melanjutkan pendidikan, mereka punya potensi untuk menjadi pengusaha. Bahkan sebenarnya yang punya potensi untuk menjadi pengusaha itu adalah mereka yang dibesarkan oleh orang tuanya dari bisa kita bilang pedagang lah, yang umumnya dari pedagang bukan pengusaha. Kenapa saya bilang gitu? Mental pedagang ini yang sangat mahal. Bahkan kalau kita kursus pun nggak ada Kak. Kursus untuk menjadi mental pedagang itu nggak ada. Bahkan jadi itu sudah mereka dapati sejak kecil bagaimana mendapatkan uang. Nah cuma kadang sayangnya karena orang tua namanya sayang anak kan, berlebih kadang mereka nggak mau anak-anaknya jalan dia, padahal itu jauh lebih mahal sekalipun mereka kuliah sampai jenjang S2 pun. Iya. Kalau misalnya di Bengkalis sendiri, sebentar sebelum itu, saya mau tanyain, Dinas UMKM itu punya punya program Ghost to School misalnya, membina atau menyampaikan apa dengan kewirausahaan kepada anak-anak sekolah misalnya. Nah kalau untuk sekolah sendiri ya, namanya pemerintah masih terikat dengan ranah-ranah yang sudah terikat dari nomenklatur diturunkan oleh kementerian. Sejauh ini sih belum ada Kak. Tetapi kita berharap ke depan, walaupun tidak secara dinas langsung yang hadir, tapi melibatkan kita sebagai tenaga-tenaga ahli di sana lah. Karena yang namanya tenaga ahli kan dalam bentuk pemberdayaan dan ilmu, semuanya bisa konsumsi, baik itu mereka punya pendidikan atau di ranah pendidikan. Nah kalau misalkan dilibatkan dengan meminta narasumber untuk hadir, sejauh ini di kampus sudah banyak yang hadir kita. Nah itu walaupun sampai sejauh ini gimana ya fakta integritasnya, kalau kita siap nih dihadirkan di mana-mana, tetapi dari pimpinan pun, dari bupati memang mengencarkan UMKM harus akrab, dalam artian tidak lagi menjadi hal yang terbatas antara pemerintah dengan UKM. Nah yang sering terjadi ini Kak, pemerintah itu membuat kebijakan. Nah terus pedagang jadi takut dengan pemerintah. Jadi mereka tuh ngapain pemerintah, nanti pajak lah apalah. Nah ini harus dibenerin dulu, dilurusin dulu bahwa hadirnya dinas ini memang saya rasa ya untuk sebagai salah satu pelayan masyarakat. Nah alhamdulillah untuk tahun ini menarik sebenarnya Kak. Tahun ini dengan ada program Ibu Bupati Bengkalis, Bu Asmarni, hadirkan mall pelayanan publik. Nah yang biasanya mall pelayanan publik ini terbatas untuk mereka-mereka yang membutuhkan pelayanan yang sifatnya administratif, tetapi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis sekarang Dinas Koperasi dan UKM dilibatkan untuk pelayanan juga Kak. Jadi kita dikasih space di sana di lantai 2 di pelayanan publik. Di sana juga sudah membuka untuk konsultasi bisnis, perencanaan keuangan. Nah jadi sekarang udah nggak ada gap lagi. Jadi kalau pengen sharing atau mau mulai bisnis ya tinggal menyempatkan waktu saja ke sana. Memang kalau pelayanan ini belum ada ya, tapi kalau
ya sangat terbantu lah Kak, karena diberikan tempat dan difasilitasi oleh pemerintah dan tinggal main ke lantai 2, di sana juga ada yang standby. Nah sekarang kalau misalnya di Bekalis nih, selama tuh kita menjalankan beberapa usaha sebelumnya dan sekarang sudah di dinas gitu kan ya. Sebenarnya potensi Bekalis sendiri gitu ya. Apa potensi yang bisa naik gitu? Oke. Itu potensi ini ya. Kalau dalam hal produk memang banyak sekali Kak sebenarnya potensi ini. Jadi yang membatasi potensi Bengkalis ini adalah mereka itu tidak konsen ke dalam suatu bentuk produk. Kayak kalau konsen dalam bentuk produk, misalkan sederhananya nih, kalau kita berpikiran nanti buat dodol terus dibuat kreasi nanas. Setelah berkelanjutan, nanti ada masalah sumber dayanya nanas mahal, ada di stopin dulu. Nah, jadi kalau potensi itu apapun hal yang keluar dari Bengkalis sebenarnya dari dulu udah nggak perlu kita branding. Salah satunya juga kayak seperti buahnya aja, buah durian. Nah itu kalau misalnya kekuatan dari produk itu bisa terbantu dengan branding yang sudah dijalankan. Nah kalau kita melihat saja sesederhana produk kopi di Bengkalis dan untuk skala provinsi saja atau di Pekanbaru, ya orang sudah tahu kedai kopi yang mereka pilih kedai kopi Bengkalis. Nah jadi kalau orang Bengkalis itu kan yang pertama tahu lah habit orang kita kan. Kalau dari Bengkalis dia maunya produk Bengkalis juga gitu kan. Tetapi secara umum kedai kopi Bengkalis itu sangat kuat brandingnya di Pekanbaru Kak. Benar. Nah jadi tidak asing lagi kalau orang bilang. Jadi kan secara tidak langsung orang udah percaya bahwa lontong misalnya berapa segala macam dari Bengkalis sudah dibangun jadi apapun produknya, kalau tahu target marketnya, tahu pasarnya, tepat cara menyikapi pasarnya, saya rasa apapun produknya itu nggak terbatas dari manapun lah ya. Nah cuma kita udah kebantu nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada lempuk durian dititipkan ke kopi Bengkalis, saya berani jamin itu pasti laku. Karena secara target marketnya sudah dibentuk. Yang paling berat itu membentuk target market atau edukasi market Kak. Jadi kalau kita udah menang di edukasi market, nggak perlu menjelaskan, produk Bengkalis gini. Nah kita udah menang satu langkah lah ya, first step. Tinggal produknya apa, target marketnya menyesuaikan dengan selera pasar atau tidak, udah selesai. Seberapa penting menentukan target market? Waduh ini dia. Menarik nih karena Iya, saya rasa target market ini ya menentukan cara kita boleh kita sedikit singgung tentang ilmu marketingnya ya. Pahami. Target market ini sangat menentukan keputusan kita memakai strategi marketing dan selling seperti apa. Nah jadi kalau saya klasifikasikan marketing dan selling itu berbeda. Marketing itu bagaimana memasarkan produk, tapi ini sampai di posisi pasar saja. Tahu pasarnya, orangnya tahu, orang tahu dengan produk, tetapi belum tentu ada penjualan dengan selling ini. Nah kalau kita tahu target marketnya, misalkan tadi adalah remaja umur 20-an sampai 35, remaja dan dewasa umur 20 sampai 35 tahun. Nah ini akan menentukan kebiasaan mereka, ini akan menentukan apa yang paling mereka senangi. Nah kalau kita sudah tahu, kita bisa menentukan marketing seperti apa yang paling cocok. Nah kalau misal itu remaja, mereka itu suka dengan isu-isu viral. Nah kalau misalkan profesinya itu umur 30-an, mereka itu suka dengan produk yang punyai latar belakang itu yang menarik. Ini adalah produk lahir dari daerah sampai ke tingkat nasional. Nah setelah kita tahu marketingnya, bagaimana orang-orang yang mau ini menjadi butuh. Nah jadi masuk ke selling atau penjualan. Nah pertama mereka sudah mau nih produknya udah tepat nih dengan viral lah, anggap saja seperti itu strateginya dengan viral. Tapi mereka belum tentu membeli pada saat itu juga. Nah caranya kita untuk bagaimana ini produk ini dibeli, kita harus masuk ke selling ini, bagaimana ini menjadi kebutuhan mereka. Nah produk kita ini posisinya di mana di setiap target pasar kita. Misalkan target pasar itu
tadi adalah remaja, produknya adalah cemilan. Nah, cemilan ini bagaimana mereka butuh di saat-saat tertentu. Kita harus menjual produk ini di tempat-tempat yang mereka sering kunjungi seperti coffee shop ataupun mereka influencer paling sering mereka lihat. Nah, sampai segitunya sih bagi saya kalau target market itu udah ada. Emang agak dalam sih Kak, tapi saya pun baru belajar pengaruhnya sebesar itu. Satu lagi, apakah harga Iya. mempengaruhi target pasar? Harga mempengaruhi target pasar tergantung value dari produk ini, saya rasa. Ya, kalau value produk itu bisa tepat dan memang dibutuhkan mereka tuh jarang membahas harga ya. Nah, kenapa kita cerita itu? Kita coba singgung dengan produk kesehatan. Terus saya rasa tuh nggak ada produk kesehatan yang pasti murah di awal. Pasti semuanya mahal. Di luar ini berefek atau tidak pasti mahal. Nah, tetapi orang target pasarnya ada orang punya penyakit, orang yang butuh dengan suatu solusi atau ikhtiar mereka dalam mengobati, maka mereka tidak pernah mempermasalahkan baik itu brand apapun. Ya, seperti kita ketahui lah, brand obat banyak sekali saat ini, yang obat bisa semua segala penyakit maupun obat yang spesifik ke suatu penyakit, dan itu pasti laku. Nah, jadi saya rasa seperti itu. Tapi kalau misalnya bahasnya makanan, butuh edukasi market bahwa makanan kita ini punya value yang lebih. Misalkan itu sederhana keripik, bagaimana keripik ini mempunyai nilai lebih dibandingkan keripik biasanya. Memangnya agak kompleks ya, tapi saya rasa ada keripik-keripik yang mempunyai pasar berapapun pasti dibeli. Tetapi ada juga keripik yang dijual murah pun banyak pun nggak mau orang beli. Iya sih, iya Allah sebenarnya ada masih banyak pertanyaan ini saya, tapi karena waktu yang batasi kita minta terakhir deh closing. Pesan lah untuk anak-anak muda. Oke, baik. Yang bisa saya pesankan ya, ini memang penontonnya juga mungkin paling besarnya mungkin potensi anak Bengkalis lah ya. Saya rasa untuk Bengkalis sekarang sudah tidak ada batasan lagi, baik itu kolaborasi pemerintah, baik kolaborasi dengan organisasi, baik kolaborasi dengan lembaga-lembaga profit, itu sangat besar Kak. Kalau di pemerintah ada dinas, di organisasi mungkin boleh saya sampaikan juga, saya aktif di organisasi Bengkalis Creative Network, ini yang bergerak di industri kreatif. Ini sangat gencar dan sangat disupport pemerintah. Teman-teman main di sana, Anda latihan main, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya ataupun effort yang lebih, tinggal datang dan bergabung di sana. Tinggal teman-teman menentukan cocoknya di mana, kolaborasi di pemerintah kah, organisasi kah, gitu. Baik, berarti oke, itu tadi ya panjang lebar. Boleh spill akun Instagram misalnya, karena tahu ya ada yang mau ini kan, mau konsultasi gitu kan, atau mau nanya. Itu sampai sejauh ini saya memang terbuka karena saya rasa belajar tidak terbatas umur dan pengalaman ya, dan saya masih butuh banyak masukan-masukan. Mungkin bisa kita jalin komunikasi di media sosial. Untuk di Instagram saya aktif, boleh mutualan nanti di @FirzaEvandry 13 FIRZAEVANDRY 13. Di Facebook mungkin boleh kita berteman di namanya Firza Evandry Malik. Jadi teman-teman boleh di sana, insya Allah ya, stay lah kapanpun di chat untuk konsultasi atau mau belajar bersama. Insya Allah sama-sama lah bertumbuh lah gitu. Oke, baik, saya nanti ini lihat di kolom deskripsi aja ya, alamat ininya ya. Oke, saya terima kasih sekali lagi untuk kita hari ini sudah berbagi banyak hal. Nah, mungkin kalau misalnya ada hal-hal lain yang masih penasaran, nanti kita bisa tanyakan di luar ini gitu. Oke, terima kasih untuk semua penonton hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.